Hadirin yang berbahagia, menegaskan kembali sosok panutan sekaligus pahlawan kita. Selanjutnya akan kita saksikan pemutaran film dokumenter Immemorial Perjuangan Dr. M. Natsir. Republik yang telah diproklamirkan dengan resmi diobrak-abrik Belanda dengan segala tipu daya, dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian dan dijadikannya republik kita menjadi republik serikat, di mana republik yang sah hanya merupakan bagian kecil dari republik buatan si penjajah. Belum lagi gangguan dari dalam sendiri akibat masuknya paham komunisme yang semakin merasuk, meracuni anak bangsa hingga semakin menambah suburnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang terkenal dengan nama peristiwa Madiun. Bangsa terpecah belah, porak-poranda, negara terbagi-bagi sebagai akibat dari perundingan konferensi meja bundar di Den Haag. Namun ada seorang negarawan yang arif dan bijaksana dapat menangkap keinginan dari apa yang sesungguhnya terpendam di lubuk hati setiap insan Indonesia. Setelah melakukan pendekatan secara manusiawi, intelektual, dan kenegarawanan kepada seluruh wakil-wakil negara bagian, beliau cetuskanlah mosi integral yang mendorong semua perwakilan negara bagian Republik Indonesia Serikat kembali melebur dalam negara kesatuan. Maka pada tanggal 16 Agustus 1950 diproklamasikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Orang menyebutnya sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua. Sang negarawan itu tak lain adalah Muhammad Natsir. Negara bagian itu Republik Indonesia, Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, ada 15 negara bagian pada waktu itu. Dibentuk kabinet baru dan siapa yang diminta oleh Presiden Soekarno sebagai formatur, tiada lain tidak bukan Muhammad Natsir. Tokoh yang lahir seabad yang lalu itu sangat besar jasanya bagi kehidupan bangsa ini. Namun apakah kita sebagai generasi yang ditinggalkannya cukup menteladani sepak terjang beliau dalam perjuangannya membangun negeri ini dari keterpurukan? Kalau 100 tahun atau 1 abad Muhammad Natsir dilewatkan begitu saja tanpa mengenang pandangan-pandangan begitu, maka bangsa ini yang dirugikan. Saya mencatat salah satu yang dapat kita jadikan teladan dari Pak Natsir adalah sikap konstitusionalis beliau. Setiap kali bicara, beliau sangat terukur. Setiap kali menyampaikan ide-ide, menyampaikan pandangan-pandangan, termasuk pandangan politik, semuanya terukur dengan dasar landasan konstitusi. Termasuk pun ketika beliau terlibat PRRI bersama Pak Saab, Pak Burhanuddin Harahap, beliau juga selalu melihat hal itu dalam kacamata konstitusi. Menjadi tanda tanya besar bagi kita ketika kita tahu bahwa Bung Karno pernah mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri setelah diproklamasikannya Republik ini untuk yang kedua kalinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kita tahu bahwa di antara kedua tokoh tersebut terdapat jurang pemisah yang cukup lebar dalam hal pemikiran-pemikirannya tentang kenegaraan. Bahkan oleh Bung Karno, beliau pernah meringkuk dalam penjara. Jadi saya tanya pada Pak Hatta, Pak, itu mengapa Bung Karno angkat Pak Natsir sebagai formatir kabinet waktu NKRI berdiri? Bung Hatta enak aja ngomong, Natsir itu kan anak kesayangan Soekarno. Tentu saja kaget saya. Iya, di waktu revolusi mereka akrab sekali. Nah, sekali waktu saya ketemu dengan Pak Natsir, Pak,
kata Bung Hatta, Bapak dulu kesangan Bung Karno ya? Pak Natsir ketawa, ya dulu kami akrab. Waktu revolusi kami akrab. Bahkan sering juga pidatonya itu saya yang bikinkan draftnya. Jadi baru pecah Soekarno Natsir itu. Menurut Hamid Al-Qadri, itu ketika kabinet Natsir mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai soal Irian Barat. Nah, perundingan itu gagal, tapi akhirnya ditunda. Dan waktu kabinet melapor kepada Bung Karno tentang hasil perundingan, Bung Karno marah. Mengapa tidak diputuskan saja hubungan diplomasi dengan Belanda? Mengapa tidak dibeselah saja, dinasionalisasi saja perusahaan-perusahaan Belanda? Debat-debat itu akhirnya Pak Natsir mengatakan, Bung, dalam konstitusi kita sekarang yang menentukan policy itu bukan presiden, tetapi kabinet. Nah, Bung Karno mengalah, tapi sejak itu hubungan mereka sudah makin renggang. Catatan tentang mosi integral ini tidak ada, sehingga sangat sedikit orang yang tahu apa mosi integral. Sebagai salah satu tokoh yang pada saat Indonesia ini masih awal-awal, masih sangat susah, peranan Muhammad Natsir itu luar biasa dikenal. Terlibat di dalam misalnya petisi 50 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Para peneretangan petisi 50 itu kemudian mendapatkan tekanan politik, didiskreditkan di dalam pergaulan di masyarakat, tidak boleh satu atap dengan presiden atau wakil presiden, tidak boleh mendapatkan pinjaman di bank, tidak boleh keluar negeri, pokoknya berbagai hak-hak perdatanya dimatikan. Waktu petisi 50 itu di depan rumah itu khusus dikontrak oleh intelijen untuk mengawasi rumah. Ya. Dan juga ada tukang rokok yang depan situ yang dibayar, mungkin itu tetap, walaupun pernah digusur, semua yang digusur, dia tetap bertahan depan rumah tukang rokok itu. Jadi dia mati terus. Dan dalam keadaan begitu Pak Natsir tenang saja, nggak ada rasa khawatir, ada apa, biasa aja. Dan kami juga karena Abah itu begitu, kami biasa aja, nggak pernah khawatir di rumah. Jadi begitulah keyakinan beliau terhadap hal-hal yang beliau yakini bahwa itu benar. Terlalu banyak bidang kepemimpinan yang beliau geluti dengan intensitas yang tinggi, sehingga sulit bagi kita untuk menokohkan beliau hanya dalam satu atau dua dimensi kepemimpinan saja. Beliau itu adalah seorang guru bangsa, pendidik umat, mujahid dakwah, pejuang, politikus, negarawan. Kemudian di dalam menjelang akhir hidup beliau menjadi tokoh dunia, tokoh internasional. Di dalam perjuangan beliau kita saksikan sejak mulai zaman Belanda sebelum kemerdekaan itu beliau satu saf bersama-sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Sebagai budayawan dan cendekiawan, beliau juga sangat dikenal dalam arti karena beliau itu menulis. Dalam tulisan-tulisannya itu apresiasi beliau terhadap kesusastraan, terhadap masalah kebudayaan itu tinggi. Sebagai seorang penulis yang ciri pada zaman itu adalah bahwasanya salah seorang dari yang mendapat pendidikan sedemikian rupa sehingga menguasai banyak bahasa. Beliau adalah seorang multilinguis. Setahu saya, Syahrir dengan Natsir satu sekolah di zaman Hindia Belanda di Bandung, di sekolah Algemene Middelbare School, Westers Klassieke Afdeling, artinya SMA, urusan klasik barat, di mana diajarkan antara lain bahasa Latin. Jadi selain belajar 4 bahasa, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, juga belajar bahasa Latin. Dalam kiprahnya, Pak Natsir bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional, ketokohnya sangat diakui. Beberapa persoalan umat yang pernah terjadi
seperti di Jepang, itu yang dipercaya untuk menyelesaikannya adalah Pak Nasir. Di Filipina Selatan dan banyak lagi persoalan-persoalan lain termasuk Palestina, itu selalu Pak Nasir tampil paling depan dan dipercaya oleh tokoh-tokoh Islam dunia untuk menjadi orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pada saat itu Pak Nasir mengambil kesempatan untuk datang ke Jepang langsung dan menemui Takeo Fukuda dan menjelaskan persoalan-persoalan pemerintahan baru di Indonesia. Bahaya kehancuran dan diombang-ambingkan gerak sejarah yang menuju labirin ketidakpastian. Rasanya kenangan akan sosok Muhammad Natsir amat pantas untuk kembali dihidupkan. Muhammad Natsir adalah tokoh sejarah yang dengan kualitas ketokohannya seperti dia hanya akan muncul sekali dalam seabad untuk sebuah bangsa. Ketika Pak Nasir sudah mulai semakin tua, sementara garapan dakwah semakin luas, maka kemudian Pak Nasir membentuk Dewan Dakwah dan salah satu program adalah pengiriman dai-dai ke daerah-daerah suku terasing, ke pedalaman, ke daerah transmigrasi. Beliau selalu mengatakan yang ditransmigrasikan itu adalah mereka yang miskin harta, miskin ilmu, miskin iman. Sehingga dikirimlah dai-dai sebagai